Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang kesempatan kali ini akan menemani Anda membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal-soal himpunan dalam pemecahan masalah. Contoh 3. Dalam seleksi penerimaan beasiswa, syarat lolos seleksi harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 180 peserta, terdapat 103 orang dinyatakan lulus tes matematika, 125 orang lulus tes bahasa, dan 17 tidak lulus matematika maupun bahasa. Banyak siswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa adalah titik. Di sini himpunannya adalah S semesta sebagai seluruh peserta yang mengikuti seleksi. Kemudian M adalah yang lolos matematika, B yang lolos bahasa. Kita gambar. Kita misalkan yang lolos keduanya, di sini tidak diketahui yang lolos keduanya, tetapi syarat lulus tadi kan harus lolos keduanya, dan dia adalah yang ditanyakan. Maka kita misalkan yang lolos keduanya itu adalah X. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya. Kurva M dan kurva B saling berpotongan. Aturan mengisi diagram Venn selalu tetap, yaitu kita isi dari daerah yang menjadi irisan dari selain semesta. Dalam hal ini adalah daerah persekutuan dari himpunan M dan B. Maka disinilah pentingnya kita misalkan, supaya ada nilai yang bisa kita isikan di daerah irisan. Di sini X orang kita tulis X. Kemudian yang dinyatakan lolos matematika ada 103. Dari 103 ini yang dinyatakan lulus matematika, ada X orang yang di samping lulus matematika, dia juga lulus bahasa. Sehingga yang hanya lulus matematika adalah 103 dikurangi yang lulus keduanya, yaitu X orang. Lah berapa? Kita belum tahu. Ya kita tulis apa adanya, 103 dikurangi X. Demikian juga untuk daerah ini adalah untuk menuliskan banyak siswa yang hanya lulus bahasa, yang mana dari 125 siswa yang dinyatakan lulus bahasa ini, ada X orang yang selain lulus bahasa juga lulus matematika. Sehingga yang murni hanya lulus bahasa adalah sisanya, yaitu 125 dikurangi X. Sedangkan yang tidak lulus baik bahasa maupun matematika, 17 siswa kita tulis di luar kedua kurva. Kemudian untuk menentukan nilai X-nya, cara yang pertama adalah bahwa dari 180 siswa ini terdistribusi dalam 4 kelompok, yaitu hanya lulus matematika 103 min X, lulus keduanya X, hanya lulus bahasa 125 min X, dan tidak lulus matematika maupun bahasa 17. Kita jumlahkan harus sama dengan 180. Kemudian 103
ditambah 125 ditambah 17 kita kumpulkan. Kemudian untuk variabel min X plus X dan min X juga kita kumpulkan. Oke. Ini untuk konstanta. Untuk variabelnya min X kita tulis min X ditambah X. Kemudian ditambah ini min X kita tulis ditambah negatif ya. Kita sederhanakan. Jumlah konstantanya adalah 245. Kemudian min X ditambah X adalah 0. 0 ditambah min X atau dikurangi X. 245 dikurangi X sama dengan 180. Nih. 245 dikurangi 180 sama dengan X, ekivalen dengan 65 sama dengan X. Nah, nilai X sama dengan 65. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang lolos sebagai penerima beasiswa, yang mana syaratnya harus lulus matematika sekaligus lulus bahasa, yang kita misalkan X. Berarti 65 siswa ini adalah banyak siswa yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan beasiswa. Atau kita bisa dengan trik lain, dengan cara cepat. Sekarang untuk menentukan yang menjadi anggota dari kedua kurva, dalam hal ini adalah lulus matematika sekaligus lulus bahasa, caranya kalau kita mau main tembak langsung adalah semua bilangan selain X yang kita tulis dalam diagram, kita jumlahkan, kemudian kita kurangi jumlah siswa seluruhnya. Jadi dibalik ya. Kalau pada contoh 2, untuk menentukan nilai X yang di luar kurva, cara cepatnya adalah bahwa seluruh anggota, dalam hal ini seluruh siswa, dikurangi jumlah dari bilangan-bilangan yang telah ditulis di dalam kurva. Sedangkan untuk menentukan nilai X yang merupakan anggota persekutuan, caranya dibalik, yaitu kita jumlahkan bilangan-bilangan yang sudah ditulis di dalam kurva maupun yang ditulis di luar kurva yang bukan variabel, dalam hal ini 103, 125, dan 17, dikurangi jumlah anggota seluruhnya. Maka kita tulis X sama dengan 103 ditambah 125 ditambah 17 dikurangi jumlah siswa seluruhnya, yaitu 180. X sama dengan 245 dikurangi 180, hasilnya X sama dengan 65. Jadi sama ya, perolehan akhirnya sama. Ya, silakan. Kalau cara yang pertama ini menggunakan persamaan, yang mana kalian belum mendapatkan ilmunya, tapi di sini sudah kita berikan. Nanti akan kita perdalam pada pokok bahasan berikutnya. Untuk cara 2 ini kita main tembak saja begitu ya. Ya silakan Anda pahami dengan baik, dan setelah itu terserah Anda mau memilih cara yang mana. Kita lanjutkan. Contoh 4. Dari 40 siswa kelas 7, terdapat 23 siswa gemar minum teh, 18 siswa gemar minum susu, dan 4 siswa tidak gemar minum teh maupun susu. Tentukan A. Banyak siswa yang gemar minum teh dan susu. B. Banyak siswa yang gemar teh tetapi tidak gemar susu. Penyelesaian, kita misalkan yang gemar keduanya yaitu minum teh sekaligus susu adalah X orang. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya seperti sebelumnya. Yang gemar keduanya harus kita isikan terlebih dahulu, yaitu X, ke dalam daerah persekutuan. Kemudian yang hanya gemar teh, berarti 23 siswa yang gemar minum teh ini ada X orang yang di samping gemar minum teh juga gemar minum susu. Maka yang hanya gemar minum teh adalah 23 dikurangi X. Kemudian yang hanya gemar minum susu adalah bahwa dari 18 orang yang gemar minum susu ini, X orang diantaranya
gemar keduanya. Maka yang hanya gemar susu adalah 18 dikurangi X. Kemudian untuk yang tidak gemar keduanya berarti kita tulis di luar kurva T maupun U, yaitu 4. Kemudian untuk menentukan nilai X, kita main trik cepat. Kita tembak saja ya. Nilai X adalah jumlah dari bilangan-bilangan yang kita tulis di dalam diagram. Selain variabel, kita jumlahkan kemudian dikurangi jumlah siswa seluruhnya, yaitu 40. Ya, 23 ditambah 18 ditambah 4 dikurangi jumlah siswa seluruhnya, yaitu 40. X sama dengan 45 dikurangi 40 sama dengan 5. X adalah permisalan dari banyak siswa yang gemar keduanya, yaitu gemar minum teh sekaligus minum susu. Dengan demikian kita bisa menjawab yang A. Banyak siswa yang gemar minum teh dan susu adalah 5 siswa. B. Banyak siswa gemar teh tetapi tidak gemar susu atau hanya gemar teh adalah 23 dikurangi X. X-nya 5. Ya sudah, kita substitusikan. 23 dikurangi X, yang mana nilai X-nya adalah 5, berarti X-nya kita ganti 5. 23 dikurangi 5 adalah 18 siswa yang dia gemar minum teh tetapi tidak gemar minum susu. Bisa dipahami? Oke, sudah lumayan ya. Ya, nanti diulang-ulang, diperhatikan dengan seksama, insya Allah paham. Masih punya soal lagi? Berikutnya. Contoh 5. Dari 15 orang guru pecinta musik klasik, 9 orang mahir bermain piano, dan 5 orang mahir bermain piano dan biola. Tentukan. A. Banyak guru yang mahir bermain biola. B. Banyak guru yang mahir bermain biola tetapi tidak mahir main piano. Biola kita simbolkan dengan himpunan B dan piano kita simbolkan dengan himpunan P. Penyelesaian. Misal guru yang mahir main biola adalah X orang. Ya, kita misalkan yang ditanyakan ini mahir bermain biola adalah X orang. Selanjutnya kita isi terlebih dahulu daerah irisan. Ada 5 orang yang mahir bermain piano dan biola. Kita isikan lebih dahulu. Berikutnya kita isi bagian kiri ini untuk guru yang mahir bermain piano tetapi tidak mahir bermain biola. Dari 9 orang ini kita kurangi 5. Ada 4 orang yang dia mahir bermain piano tetapi tidak mahir bermain biola. Berikutnya, yang sebelah kanan ini adalah untuk guru yang mahir bermain biola tetapi tidak mahir bermain piano. Jadi biola itu kurva B ini ya, yang sudah kita misalkan sebanyak X orang ini. Sedangkan dari X orang ini ada 5 orang diantaranya di samping mahir bermain biola, 5 orang mahir bermain piano juga. Sehingga yang hanya mahir bermain biola adalah dari X orang ini kita kurangi 5 orang. Kita tulis X dikurangi 5. Di sini tidak ada keterangan yang tidak mahir bermain piano maupun biola ya. Maka di luar kedua kurva tidak kita isikan apa-apa. Selanjutnya dari sini terbaca bahwa 15 guru pecinta musik klasik ini terdistribusi dalam diagram menjadi 3 kelompok. Kita jumlahkan harus sama dengan 15. Kita kelompokkan konstantannya 4 tambah 5 dikurangi 5
tambah X sama dengan 15. 5 dikurangi 5 adalah 0. Tinggal 4 ditambah X sama dengan 15. Atau 4 ditambah berapa sama dengan 15. Maka untuk mendapatkan berapa ini adalah 15 dikurangi 4. Kita tulis X sama dengan 15 dikurangi 4. Hasilnya X sama dengan 11. Nah, ini artinya apa? X tadi adalah banyak guru yang mahir bermain biola. Yang kita misalkan X. Dengan demikian, banyak guru yang gemar bermain biola adalah 11 orang. Kemudian B, banyak guru yang mahir bermain biola tetapi tidak mahir bermain piano. Perhatikan pada gambar. Yang mahir bermain biola tetapi tidak mahir bermain piano adalah dalam bentuk X dikurangi 5. Yang mana X-nya nilainya 11. Ya, kita gantikan nilai X 11 ini ke dalam bentuk X dikurangi 5. Yaitu 11 dikurangi 5 sama dengan 6 orang. Jadi banyak guru yang mahir bermain biola tetapi tidak mahir bermain piano adalah 6 orang. Nah, ini 5 soal yang kita sajikan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal awal ya kalian dalam belajar himpunan dan penerapannya ya, dalam pemecahan masalah. Silakan dikembangkan melalui berbagai referensi dari latihan-latihan soal yang terkait dengan himpunan ini, khususnya adalah yang terkait dengan pemecahan masalah dalam himpunan. Sampai berjumpa untuk pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.